Perkenalkan, saya Caleb Norman, NIM 2011054 dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan AP untuk sistem informasi kinerja pegawai yang sudah saya bangun. Nah, di sini kita akan menentukan kriteria dan alternatifnya. Nah, untuk kolom pertama saya menggunakan kendala sistem, kecepatan kinerja, dan usability. Jadi A, B, C ini menggambarkan A menggambarkan kendala sistem, B kecepatan kerja, dan C usability. Untuk kolom pertama kendala sistem ini saya menggunakan 1, kemudian kecepatan kerjanya 3, usability-nya 5. Kemudian kecepatan kinerja sepertiga, kecepatan kinerja 1, usability-nya 4. 3 usability pada kendala sistemnya 1/5, kecepatan kinerja 1/4, usability 1. Nah, dari jumlah yang ada ini, di sini saya menjumlahkan kendala sistem, kecepatan kinerja, usability pada kolom pertama ini, pada kolom kendala sistem. Nah, di sini saya akan memperlihatkan penjumlahannya menggunakan sum dari H9 sampai dengan dijumlahkan sampai dengan H11. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Hasilnya 1,5333. Kemudian untuk kecepatan kerjanya juga sama, saya menjumlahkan hasil dari yang ada pada kolom kecepatan kinerja. Jadi hasilnya seperti ini, 4,2500. Kemudian usability pun sama, saya jumlahkan dari ketiga kolom yang ada, dan hasilnya itu 10. Kemudian kita masuk ke normalisasi. Dan normalisasi ini adalah saya menjumlahkan ini pada kolom kendala sistem, pada kolom yang pertama ini saya tambahkan dengan bagi dengan hasil jumlah yang sudah ditambahkan pada kendala sistem ini, kolom kendala sistem. Jadi hasilnya seperti ini, 0,6522. Kemudian pada jumlah yang kedua, pada kolom jumlah normalisasi yang kedua, saya menjumlahkan sama, yang ini pada tabel kendala sistem pada kolom yang kedua, baris yang kedua. Di sini saya jumlahkan dengan hasil jumlah yang ada ini dibagi dengan hasil jumlah yang ada ini, maka dia menghasilkan nilai ini 1, sekian. Kemudian pada kendala sistem yang hasil normalisasi yang ketiga pada tabel kendala sistem ini. Nah, di sini pun sama, saya jumlahkan hasil yang ada, saya menjumlahkan 1/5 dibagi dengan 1,533, maka hasilnya seperti ini, 0,13. Kemudian pada kolom kecepatan kinerja pun sama, saya menjumlahkan sesuai dengan jumlah yang ada ini, maka dia menghasilkan data-data yang ini, seperti penjumlahan pada kendala sistem, kolom kendala sistem tersebut. Dan usability pun sama, saya menjumlahkan 5 dibagi dengan 10, maka hasilnya seperti ini, 1,00. Kemudian 4 dibagi dengan 10, maka hasilnya 0,40040. Kemudian 1 dibagi dengan 10, maka hasilnya 0,10. Nah, dari untuk penjumlahan dan normalisasi seperti itu. Kemudian kita masuk di bobot normalisasi. Nah, untuk bobot normalisasi ini hasilnya saya menjumlahkan, saya menggunakan rumus sum. Di sini saya menggunakan penjumlahan yang ini, hasil dari penjumlahan di atas di kolom pertama kendala sistem, dia dijumlahkan seperti ini, dari kolom 0,62 ditambahkan dengan ini 0,70 ditambah dengan 1,00, maka dia hasilnya seperti ini, hasilnya 2,3581. Nah, kemudian di bawah pun sama, saya menjumlahkan sesuai dengan ini, jumlahkannya ke samping, hasilnya seperti ini, 2,40, 0,5
0,28. Nah, kita masuk lagi di agent flow. Agent flow ini penjumlahannya sama seperti yang di sebelah sini, tapi dikali dengan 3 kolom yang ada. Itu kolom kendala shifting, kecepatan kinerja, dan usability. Jadi hasilnya 7,7400. Dan kolom berikut pun sama daripada kolom kedua, kolom ketiga pun sama. Oke, kita lanjut ke, jadi ini juga sama. Jadi sini dikali, dijumlahkan semua, kemudian dikali dengan 3, hasilnya 7,2000. Nah, kita lanjut ke agent vector. Nah, untuk penjumlahan pada agent vector ini agak ribet. Di sini saya langsung menjumlahkan bahwa H9, jadi di sini H9 ini adalah 1 dikali dengan M1 dikali M1. Jadi pada kolom agent flow M1 7,0742. Nah, dikali, kemudian tambah lagi 3, tambah I9 itu adalah 3, kemudian 9 dikali M17 ini adalah ini, dikali ke bawah, kali pada kolom agent vector yang barisan kedua, kolom kedua. Nah, di sini 7,2000, kemudian lagi ditambah 5, yaitu J9, tambah 9, 5 dikali dengan 0,8676, maka hasilnya adalah 33,01030. Dan untuk penjumlahannya seperti itu. Kemudian sama juga pada kolom yang kedua nih, agent vector, barisan kedua agent vector ini dikali pun sama. Jadi di tabel perhitungan kriteria alternatif ini kita dikali saja, tinggal 1/3 dikali dengan 7, sekian 0,742, kemudian ditambahkan lagi 1 ditambah 7,2000, kemudian tambahkan lagi 4 kali 0,86, maka hasilnya 13,0292. Kemudian pada kolom yang ketiga pun sama. Sini 1,5, saya tunjukkan dari punya rumus. Sini 1,5 dikali dengan 7,74 tambah 1/4 ditambah kali 7,2000 tambah 1 dikali 0,86, maka hasilnya 4,0826. Oke, jadi untuk perhitungan agent vektornya seperti itu. Kemudian kita masuk ke rumus berikut. Di sini, untuk perhitungan penjumlahannya ini T pada T. Nah, di sini saya menjumlahkan 0,16 dibagi dengan M16. Jadi 0,16 itu 16 bukan 0,16 ya, 0,16 dibagi dengan penjumlahan yang ini ditambah 0,17 dibagi dengan ini, ditambah 0,18 dibagi dengan ini, kemudian dibagi dengan 3 kolom 1, 2, 3, maka hasilnya seperti ini, teman-teman, 8,0445. Kemudian pada CI ini saya menggunakan L22 kurang 3 dibagi dengan 3 kurang 1 bagi L24, maka hasilnya 2,0341. Yang terakhir R1 ini untuk hasilnya 1,24. Nah, untuk konsistensi itu adalah perhitungan jumlah keseluruhan dari data ini, maka dia menghasilkan 1,64439. Penjumlahan dari dua
0,0341 dibagi dengan 1,24, maka ini menghasilkannya seperti 1,64039. Jadi C1 dibagi dengan R1. Jika dia lebih dari 0,1 maka dia konsistensi. Oke. Jadi ini untuk perhitungan Excel seperti ini. Kemudian kita masuk ke Python. Jadi untuk di sini untuk perhitungannya menggunakan aplikasi Python. Di sini ada alternatif kriteria yang sudah kita bangun pada Excel, kemudian normalisasi perbandingan, hitungan jumlah kolom normalisasi, bobot prioritas kriteria, dan perkalian dot untuk perhitungan CM. Jadi untuk perhitungannya seperti itu. Dan demikian hasil presentasi yang sudah saya buat. Sekian dan terima kasih.